Welcome back in Kiran Channel. Go beyond yourself and don't hoping more. Hai guys, kembali lagi bersama dengan saya Kasmin Irwan di Kiran Channel. Hari ini saya akan berbagi tentang cara pengerjaan Arkas untuk BOP PAUD serta penyalurannya. Nah, di sini saya merekam sebuah diskusi tentang itu yang saya bilang tadi tentang Arkas di dalam bentuk Excel dan penyalurannya. Di situ teman-teman guru PAUD sementara berdiskusi di dalam forum Zoom ya bersama dengan pemateri dari Mas Hanif. Nah, teman-teman jangan lupa nonton ya dalam diskusi kali ini. Dan selamat menyaksikan. Ya. Nanti pas di terakhir ini yang misalkan tahap pertama ini kasih warna kuning, tahap kedua hijau ya. Jadi nanti jumlahnya nanti di sini saya kasih aja ini di sini ya, di sini aja nanti jumlah tahap pertama. Klik. Ini tanda ini jumlah. Zoom ya. Jadi ditaruh di selnya di mana posisinya, lalu nanti jumlahnya tinggal diklik ini aja, tekan kontrol, klik. Nah, jadi yang kuning-kuning ini jumlahnya nanti di jumlah, klik ini, nanti di enter. Nah itu di enter kalau sudah selesai. Ya. Jadi nanti sudah jumlah tahap 1, terus tahap kedua di bawahnya. Jadi nanti otomatis ya. Ini saya buat ini sudah pakai pajak 11% ya teman-teman ya. Pajak 11%. Ya, ini sudah ada ini rumusnya, teman-teman tinggal membuat ini volumenya, satuannya apa, harga satuannya, tambah nanti ketemu seperti ini. Ya. Semua barang pembelian harus pajak 11% ya. Sekecil apapun itu jumlahnya, pajak 11%. Nah, pembelanjaan diusahakan semua melalui Siplah ya. Ada yang belum melalui Siplah? Sudah pakai Siplah semua? Melalui Siplah semua Pak. Saya belum. Daerah mana? Bentar. Daerah mana? Belum Pak. Saya belum Pak. Belum Pak. Belum. Belum ada sosialisasi. Gini, Kami dari kalau sosialisasi pun kami belum Pak. Kalau misalkan belum memakai Siplah, tetapi teman-teman belanjanya di Siplah dibolehkan enggak? Boleh, dibolehkan Mas. Nah, dibolehkan ya. Kalau dibolehkan, kita di Siplah itu belanjanya lebih mudah dan kita juga tidak perlu diribetkan dengan pajak. Karena nanti di invoice itu sudah termasuk di pajak. Ya, teman-teman. Terus harga itu nanti di Siplah Apa sih? kalau dong ribut. Tolong di-mute itu Bu. Yang jadi co-host nge-mute semuanya di-mute. Ya. Tolong. Jadi itu ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau kita belanja di Siplah, enaknya itu nanti kita sudah tidak diribetkan dengan pajak 11%. Karena nanti ini loh, invoice-nya itu nanti kalau kita belanja di luar, tadi itu harga itu tidak seragam. Ya.
Karena nanti perbedaannya pasti bisa sangat jauh. Kertas aja mungkin bisa selisihnya sangat jauh. Karena tadi itu untuk ngepaskan harga itu pasti CV merubah harga. Diusahakan pakai supply harganya ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Mas, mau bertanya, Mas. Yuk, dari mana? Dari Sukabumi, Mas, Jawa Barat. Ya. Ini saya belum pernah belanja pakai Siplah. Tapi mungkin untuk yang sekarang mau menggunakan Siplah. Cuman waktu kemarin saya lihat di Siplah itu, misalkan nominal harganya itu misalkan ada buntutnya gitu, jadi 13 juta, misalkan 3.450 berapa gitu. Jadi nah untuk ngepasin harganya itu gimana ya? Takutnya nanti kan harus ada nol gitu, sisanya tuh gimana tuh, Mas? Iya, kalau di Surabaya memang semua RKS harus 100% ya, nol ya. Repotnya kita kalau pajak, ada pajaknya 11% itu memang kita kesulitan ngepaskan nol ya. Nah itu. Tapi kalau di Surabaya kita tidak boleh merubah harga barang. Iya. Akhirnya nanti timbulnya ini nanti kita belanja di volume. Bentar, belum saya share ya. Tak share dulu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Nah, ini akhirnya nanti kita di volume. Volumenya akhirnya timbul 2, gini. Gitu. Jadi nanti kita belanjanya kalau misalkan 2,5 ini, kita belanjanya jangan 3, 2. Akhirnya nanti timbul silpa. Sisa dana gitu ya. Iya. Sisa dana. Nanti saya cari nih caranya ini. Saya kasih rumusnya kalau misalkan ngepaskan ini. Iya. Kasih, Mas. Jadi bingungnya di situ bingungnya gimana ya, kata saya. Ini kok harganya 7.859 misalnya. Kalau ini kita pakai pajak 11%, harganya ini pasti ini komanya ini. Ya, makanya ini saya kasih contohnya ini sama harganya ini, nanti totalnya ini pasti nanti di sini nggak bisa pas. 5.690.970. Nah, kan gitu. Itu ya. Jadi ngepaskannya agak susah memang. Jadi nanti timbul desimal ya, koma ya. Nanti saya cari rumusnya ini. Iya, Mas. Terima kasih sebelumnya. Yuk. Izin bertanya. Yuk, monggo. Dari Purworejo ya. Ya. Ini untuk SSH ya, Pak Hanif. Ini untuk SSH-nya berarti di harga satuan apa setelah kena pajak ini kita ini ya penghitungannya? Harga satuan. Oh, berarti untuk harga satuan kita ngambil di SSH, kemudian pajak baru dikalikan begitu? Ya. Ya. Harga satuan berarti itu nanti baru ditambah pajak. Nah, ya. nanti di siplahnya harganya nanti sudah include pajak. Ya, karena kalau dilihat di SSH Purworejo sendiri itu harga satuannya ya koma-koma itu tadi, misalnya harga kertas kemarin F4 sekitar 76.400 begitu. Berarti kita tetap ikuti SSH ya? Ya. Makanya SSH-nya biasanya belum include pajak ya. Belum ikut pajak.
Maaf, tak hubungi. Makanya nanti rumusnya pasti nanti kalau kita tidak boleh merubah harga SSH, itu nanti pasti untuk kepaskan 100% itu pasti ada komanya. Pasti itu. Terus itu caranya gimana nanti untuk ngepaskannya? Ya nanti saya kasih rumusnya ya. Kang Hanif izin bertanya dari Bekasi. Hanif mau bertanya tadi tentang harga SSH. Misalnya saja Kota Bekasi harga pensil SSH-nya 3.500. Berarti kan nggak boleh lebih ya 3.500. Berarti mencarinya harga yang sebelum pajaknya di bawah 3.500 seperti itu kah? Enggak, gini loh. Harga SSH pensil tadi ya 3.500 ya. Bentar, share ya. Ini ya, misalkan harga pensil. Tolong di mute dulu dong semua. Ini misalnya Mas bisa bantu coba. yuk, ini ya, misalkan harga pensil. Ya. Ini harga satuannya 6.000. 6.000. Ini belum termasuk pajak. Nanti setelah itu, misalkan ini satu ya, dapat satu ya. Misalkan ini ya, pakai satu ya, harganya 3.500. Lalu nah, ini. Jadi harga input pajaknya 3.885. Ini yang harus ter input di siplahnya. Jadi nanti kita minta ke penyedia di siplah, Pak, harga pensil ini harganya 3.885. Bukan 3.500 ya. Harga satuannya dia mungkin sudah tahu nanti ini harga satuannya 3.500, nanti di sana di siplahnya diinputkan 11%, ketemunya nanti 3.885. Baik. Gitu ya. Jadi Ya, Pak. kita yang mengatur CV penjualnya, kita yang meminta harga. Jangan kita nurut CV-nya. CV yang harus nurut kita. Kalau kita nurut CV-nya, ini nanti kita nggak bisa sama dengan RKS kita. Mas Hanif, izin bertanya. Yuk. Ini Pak, kalau ada nggak CV yang disiplah yang istilahnya bisa sama dengan apa? Kayak berusaha pulang itu. Jadi saya yang kita gitu. Ada nggak Pak ya? Kira-kiranya. Sebetulnya memang kalau belanja di siplah itu memang kita harus tahu tokonya ya, karena prosesnya di siplah itu ya, prosesnya kita pesen, nanti toko mengirim barang dulu ya, datang barangnya baru dibayar sama lembaga gitu. Saya punya toko di siplah, tapi saya tidak berani untuk keluar jauh dari Surabaya.
gitu. Karena saya tidak tahu persis mereka. Nanti pas barang saya kirim nggak dibayar malah tambah. Makanya saya hanya melayani mereka yang kenal saya. Gitu ya. Jadi repotnya memang gitu. Saya punya toko Siplah. Saya mau melayani daerah jauh-jauh itu karena sistemnya gitu. Pesan barang nggak bayar dulu. Pesan barang dikirim dulu, nyampe di lembaga periksa, difoto, baru bikin berita acara. Setelah terima. Baru lembaga membayar di Bank Jatim. Di bank. Pak Hanif izin bertanya. Bertanya Pak. Untuk masalah buku, kan di SSH Surabaya itu buku ada yang berpajak, ada yang tidak. Sementara di Siplas semua pakai pajak, gitu ya Pak Hanif. Itu gimana Pak Hanif? Pajak semua, udah SSH sekarang pajak. Untuk buku? Buku juga. Iya. Makanya Erlangga. Kalau sekarang gini, misalkan ada yang kiranya daftar harga, harganya belum pajak. Itu sekarang semua harus pajak. Kita ngomong di penyedianya. Soalnya di SSH itu saya itu ada yang berpajak, ada yang tidak, gitu loh. Pertama buku sama materai. Itu. Pajak semua sekarang. Materai mungkin enggak ya materai. Karena di kantor pos enggak. Oh. Kecuali materai. Kita belinya di Siplah Pak Hanif. Di Siplah. Iya. Kan berpajak 11% juga materai. Tapi di SSH-nya dinas 0%. Ya, gini loh. Kalau memang di SSH itu tidak ada pajak, di Siplah itu kita minta juga tidak pajak. Nanti kalau misalkan di RKS sampai nggak ada pajak, di Siplah ada pajak, terus nanti RKS nggak sama dengan RKS dong. Oke. Nah, Kadang-kadang membuat bingung Pak Hanif. makanya tetap kita memilih penyedia di Siplah. Nanti orang yang kita kenal, jadi kita bisa negosiasi gitu loh. Saya nanti ada Siplah, nanti yang dari Surabaya mungkin nggak apa-apa nanti koordinasi dengan saya ya. Nanti saya share bukunya. Oke. Kalau untuk yang di Surabaya boleh belanja ke situ juga nggak? Kenapa? Kalau dari luar Surabaya bisa ke situ juga nggak? Belanja situ juga nggak? Nanti gini aja lah koordinasi ya. Tetap ya nanti koordinasi ya. Iya Karena Pak. kalau saya nggak kenal secara langsung gitu, saya nggak berani gitu ya. Ya. Mau tanya, bisa Ya. minta kirim filenya lagi nggak? File Iya, yang itu ya. Untuk arkasnya di chat nggak ada. oh ya, yang baru gabung nggak ada ya. Iya. Pak mau tanya Pak. Bentar ya. Hanif, Depok mau tanya. Ya, bentar tak share filenya dulu ya. Jadi file ini nanti Excel ini tidak perlu penjelasan terlalu banyak. Jadi nanti kita diskusi aja, tidak perlu saya jelaskan. Jadi nanti hanya teman-teman memperhatikan indikatornya aja, barang yang mau dibeli. Gini, antara kegiatan pembelajaran dan bermain dan juga assessment evaluasi dan pembelajaran dan bermain, teman-teman bedakan ya. Karena gini, untuk buku tulis, kegunaannya itu untuk apa? Untuk evaluasi atau untuk bahan pendukung pembelajaran? Itu. Jadi ada perbedaan itu, tipis-tipis perbedaannya. Jadi teman-teman harus ini bisa membedakan ya. Yuk, tadi siapa yang mau Pak, tanya? maaf mau tanya Pak. Ya saya mau tanya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang ya Pak ya, kalau Rakas itu nanti mengacu ke PDB, sedangkan Surabaya kemarin PDB kan kemungkinan itu banyak yang salah Pak. Gimana ya Pak ya caranya? Apakah buat PDB lagi? Ya, nanti mungkin PBD masih belum dipakai ya, PBD. Cuman indikatornya sudah
sudah mengarah ke PPD gitu. Oh, Cuman dari penilik mungkin masih kemungkinan kita tunggu sosialisasi dari dinas. Mungkin masih tetap pakai tahun kemarin. Cuman indikatornya lebih banyak gitu loh. Jadi teman-teman nanti memilih membuat RKAS itu nanti indikatornya diperhatikan betul gitu ya. Iya Pak, sama linknya itu nanti dikirim di grup mawon Pak nggih. Yang linknya yang rakas itu loh Pak. Ya dipelajari lagi nggih. Nuwun Bapak. Kan sudah saya share di ini. Nanti iya deh, nanti ditunggu. Matur nuwun Bapak. lagi. Yuk, siapa yang tanya lagi? Saya. Bentar. Siapa? Saya Pak. Ya, dari mana? Surabaya Pak. Saya perkenalkan nama saya Bu Ama. Ya. Ya, yang mau saya tanyakan yaitu tentang kemarin itu saya yang salah tentang upah kepala tukang Pak. Nah itu sebenarnya masuk di pelayanan daya dan jasa ataukah masuk di sarprasnya Pak untuk upah kepala tukang itu? Kalau upah kepala tukang kemarin sebagian penilik tidak membolehkan untuk pakai. Ya. Siplah. Ya, karena di kepala tukang kan tukang nanti sampai belanjanya di siplah gimana? Ya kemarin kebetulan saya di belinya itu di PT dia menyediakan upah juga gitu. Kita beli catnya barang-barang untuk pengecatan itu sama dia juga menyediakan untuk kepala tukang Pak. Kepala tukangnya. Iya. Cuman kemarin saya yang salah itu saya naruhnya Pak. Saya letakkan pikir itu jasa. Saya letakkan di jasa. Ternyata salah harusnya katanya di sarpras. Yang benar yang mana Pak? Sarpras dong. Oh. Ya, makanya tadi ini indikator itu banyak, tapi teman-teman harus teliti untuk memilah-milahnya. Ya, jadi nanti waktu di BOP salurnya, teman-teman laporannya pas dengan RKAS-nya. Ya, terima kasih Pak Anies. Yuk. Pak izin Bertanya Pak. Ya, satu-satu angkat tangan deh. Gak Out Little Star, monggo. Angkat tangan. Yuk, Depok ini. Ya, monggo. Tanya Pak. Monggo. Siapa? Ya, saya dari Depok. Yuk, monggo. Paut Al-Quran anak-anaknya. Ya, monggo. Yang jadi pertanyaan kemarin pas di BIMTEK, kebetulan ada BIMTEK hari itu di Depok mengenai BOP itu bisa digunakan untuk gaji guru. Nah, untuk gaji guru ini dari Bapak, bukan dari Bapak, maksudnya kebijakannya menurut Bapak berapa ya yang pantas untuk mendapatkan gaji guru? Karena kan tidak ada batasannya kecuali di jenjang SD ke atas. Terima kasih. Itu ya. Jadi untuk ini masih untuk masalah honor gaji guru. Di beberapa tempat untuk gaji guru itu kalau bagi yang sudah sertifikasi itu tidak diperbolehkan. Ya. Bagi yang sudah sertifikasi. Jadi bagi yang belum sertifikasi memang bisa honor. Dan juga makanya ini perlu standar satuan harga di daerah itu pasti nanti muncul. Kalau untuk honor tenaga kependidikan itu kalau di Surabaya 200.000. Paling tidak jauh dari itu. Gitu. Pokoknya bagi yang belum sertifikasi apa-apa, tapi kalau yang sudah sertifikasi kalau bisa jangan ya. Karena ini nasional. Karena kemarin sih arahan dari Pak
dari arahan orang dinas Depoknya itu berapapun boleh. Makanya kita banyak pertanyaan berapa yang akan kita taruh di RKS untuk honor guru. Itu ada ini enggak bagi yang sudah belum sertifikasi? Tidak ada info karena di juknisnya juga dibolehkan hanya ada dibolehkan untuk membayar honor dan tidak ada aturan dia sudah sertifikasi ataupun belum. Karena kan untuk jenjang kita ini itu kan di bawah UMR ya untuk penghasilannya. Itu kalau tidak ada batasannya, gitu loh. Kalau tidak ada batasannya, nanti uang BOP habis untuk membayar gaji guru. Itu. Ya, kalau gini, kalau saran saya, kalau bagi yang sudah sertifikasi, karena ini sudah infonya nasional, gitu ya. Jadi ini memang beda-beda pemahaman tiap dinas kabupaten kota tiap daerah, gitu ya. Cuman kalau tahun kemarin itu untuk yang sudah sertifikasi tidak diperbolehkan untuk mengambil honor itu, gaji itu, karena dia sudah dapat gaji dari pemerintah. Diprioritaskan prioritas yang lain, gitu ya. Diprioritaskan untuk yang lain, tidak dihabiskan untuk gaji guru. Izin bertanya Bapak. Yuk. Ya, Pak mau tanya, itu kalau kita dapat pagu, itu wajib semua masuk siplah kah? Atau boleh ada yang tidak gitu ya, hanya formalitas aja, yang penting ada siplahnya gitu, apa begitu? Boleh? Gini, kalau di tiap daerah itu sudah mewajibkan siplah, semuanya harus siplah. Semuanya harus siplah. Kalau memang belum diwajibkan, ya monggo. Gitu. Kalau diwajibkan pakai siplah, semua harus pakai siplah. Artinya uangnya tidak boleh ada yang buat yang lain Pak ya, misal kayak honor itu kan tidak ada di siplah. Beda, kalau honor kan nanti bukti fisiknya kan pakai kwitansi dari sekolah kan? Ya, itu memang tidak melalui siplah. Kalau memang honor, bukti fisiknya kan pakai kwitansi dari sekolah, karena sekolah yang membayarkan. Jadi kalau begitu boleh ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa kalau memang untuk honor ya. Tapi kalau belanja pakai siplah ya. Mau tanya Pak. Yuk. Rusmiati dari Solo. Ya, ini siapa yang share ini? Kenapa Pak? Yang share screen siapa? Tadi saya masuk ke grup yang itu loh Pak, yang masih grup banyak yang Indonesia. Saya masih ada di situ. Bentar. Yuk, siapa? Dari mana ini? Dari Solo Pak. Yuk. Itu kan kalau kita pemberian PMT, kebetulan PMT itu kan masak sendiri. Itu gimana pajaknya Pak itu Pak? Pajak permakanan ya? Iya, untuk PMT-nya itu kan kita masak sendiri biasanya. Ada ibu yang masak gitu. Ya, tetap kan harus ada ininya, CV-nya. Oh gitu. Iya dong. Kan nggak bisa nanti bukti fisiknya apa kwitansinya? Kalau masak sendiri. Iya, kebetulan yang tukang masaknya itu kan ada seperti catering. Ya, catering. Ya. Nanti pajaknya kan 5%. Catering itu nanti kan juga punya ini. Kalau di Surabaya dia punya apa ya istilahnya nomor untuk NPWP-nya itu untuk pajak itu. Jadi nanti keluar dia CV-nya. Oh gitu. Tapi kalau punya NPWP bagaimana Pak? Kenapa? Belum punya NPWP untuk yang cateringnya itu. Cari catering yang anu deh, main aman aja deh. Oh gitu. Ya. Saran saya kita pembelian uang BOP itu kita main aman aja deh, ya. Oh gitu, Pak. Kita main aman, yang sekiranya gini loh. Ini uang BOP sekarang itu nanti BPK dan kejaksaan itu nanti sudah turun untuk monet. Jadi kita di random nanti monetnya. Oh gitu, ya. Gitu ya.
Jadi J, Pak. J. kalau bisa teman-teman saran saya kita main aman aja deh. Gitu ya. J, Pak. Kalau Matur memang cari nuwun. cari CV yang sekiranya aman gitu. J, Pak. Makasih, Pak. Maaf Mas Hanif, kalau untuk itu berarti kita harus cari catering yang ada NPWP-nya gitu. Kenapa? Kita harus cari untuk pembelian ini haknya seperti ini, yang seperti Ibu barusan tuh MP. Nah kalau sekarang biasanya sama kado ya, kado tuh untuk MP-nya gitu. Jadi kalau Ibu tersebut tidak mempunyai NPWP berarti nggak bisa ke situ, nggak boleh ke situ ya Mas ya. Iya, makanya saya tadi itu bilang kita main aman, kita cari yang sekiranya CV itu untuk NPWP-nya atau apa dia ada gitu untuk membayar pajaknya gitu. Iya. Nah itu kan kalau misalkan sudah dapat misalkan kita ada tempat catering yang mereka punya NPWP-nya. Terus pembayarannya untuk ke situ lewat via rekening, transfer atau misalnya cash biasa. Nanti pajak, nanti ada gini untuk sekarang nanti ke depan nanti saya akan belajar bersama untuk kita pembayaran pajak online ya. Ya Mas. Anip izin bertanya kembali. Ya, monggo. Anip mau bertanya untuk masalah internet pulsa itu gimana ya? Yuk, monggo satu-satu. Saya Pak Panis. Mas. Yuk, monggo. Mau bertanya. Pak Hanif, begini, kemarin kita dapat sosialisasi tentang RKAS. Nah, itu katanya untuk dana yang pembelian di bawah 1 juta itu tidak mengenakan pajak dan tidak pakai siplah, apa seperti itu. Ya makanya tergantung dinas kabupaten kota masing-masing. Begitu. Berarti memang kabupaten kita seperti itu ya ketentuannya. Iya, makanya kalau misalkan kalau kita diwajibkan melalui siplah, kalau di siplah itu memang semuanya sudah include pajak 11%, berapapun nominalnya. Berapapun nominalnya pajak 11%. Nah, kalau misalkan kita tidak mau ribet, gitu, tidak mau ribet, meskipun gini, makanya kalau waktu sosialisasi tanya gitu loh ke yang sosialisasi. Kalau kita misalkan boleh nggak, misalkan kalau kita tidak diwajibkan memakai siplah, tetapi kita belanja lewat siplah, gitu. Karena saya rasa kalau melalui siplah itu kita tidak ribet gitu loh. Ya memang. Enak gitu loh. Tidak ribet. Karena gini, kalau kita tidak melalui siplah, harga itu pasti berbeda. Kita nggak bisa memaksa toko itu untuk memasukkan harga. Misalkan kita beli di Indomaret atau apa gitu. Tidak bisa memaksakan harga. Mas, ini bisa nggak harga ini pensil ini harganya segini 3.500. Kita tidak bisa memaksa itu. Tapi kalau di siplah kita bisa negosiasi. Terus ini Pak Hanif, kalau kita memakai siplah, tentu saja sudah ada pajak. Lah pajak itu kita tidak bayarkan, yang bayarkan dari siplah itu sendiri. Begitu. Iya. Tapi kita tercatat di RKS-nya pajak yang sudah ada siplah begitu. Iya, karena gini, yang saya share tadi kan harga sudah include pajak ya. Iya. Ya, misalkan 3.500 harga pensil tadi itu. Iya. Ketemunya 3.885 ya. Kita belanjanya 3.885 sudah termasuk pajak. Itu nanti yang kita bayar di bank. Harga sudah termasuk pajak. Ya, nanti invoice yang keluar dari siplah itu, invoice-nya sudah include pajak. Iya. Sudah tidak pakai faktur pajak lagi. Itu sudah merupakan itu pakai pajak. Gitu ya. Oh iya. Ya. Nah, ini izin bertanya. Yuk, bentar satu-satu. Siapa? Ya, saya dari Bandung, Pak. Yuk. Untuk pembayaran internet yang tadi disampaikan oleh Ibu yang belum sempat terjawab oleh Pak Hanif, itu bagaimana?
pembayaran internet, pembayaran listrik seperti itu. Itu satu. Yang kedua, di PBD di RKS-nya itu saya melihat ada untuk gebyar atau lomba. Nah, itu bagaimana juga, apakah bisa tidak melalui siplah? Karena kalau gebyar itu biasanya Ormit yang menyelenggarakan. Itu bagaimana ya, Pak? Ini ya, teman-teman, logika kita kembangkan ya, ini ya. Untuk pembelanjaan yang sekiranya bukti fisiknya itu tadi misalkan honor ya, itu bukti fisiknya melalui kwitansi yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing ya. Terus nanti misalkan apalagi kita belanja yang sekarang ini bukti fisiknya itu memang kalau untuk pembayaran internet, listrik, kita sudah ada punya bukti fisiknya. Ya kan? Fiturnya itu, fitur pembayaran itu bisa kita pakai, kan itu bayaran langsung kan, tidak melalui siplah. Ataupun nanti misalkan kita mau beli paket internet, itu di siplah juga bisa ada, misalkan beli kartunya, beli kartu Telkomsel, paket internet, itu bisa melalui siplah. Di toko siplah, saya bisa, misalkan saya punya toko siplah ini, ada permintaan dari lembaga untuk membeli paket internet Telkomsel misalkan harga 200.000, itu bisa saya sediakan. Gitu. Ya Pak. Jadi intinya, sekiranya memang bukti fisiknya bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak perlu melalui siplah. Begitu ya Pak ya? Ya. Ya. Kemudian satu lagi Pak, yang tadi yang gebyar atau lomba juga berarti sama ya? Iya. Oke. Yang penting bukti fisiknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Siap Pak, terima kasih atas jawabannya. Pak Hanif, bertanya Pak. Yuk, dari mana? Dari Banyumas Pak. Yuk. Untuk masalah siplah, kan kami dari Banyumas itu dana masuknya ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Ya, kalau toko-toko yang ada di siplah itu kan kadang rekeningnya beda. Di situ kan pasti kami akan dikenain administrasi untuk transfer. Itu untuk memasukkannya gimana ya Pak? Ini, bentar teman-teman. Ini ya, prosesnya saya jelaskan proses untuk pembelian di siplah ya. Ini teman-teman, lembaga sama seperti kita belanja di Shopee atau Tokopedia ya. Kita pilih harga dulu. Bentar, saya spill toko saya ya, bentar ya. Bentar ya. Bentar, ini saya buka tokonya sama dengan punyanya lembaga ya. Jadi nanti teman-teman bisa sekiranya membedakan. Yang belum pernah masuk siplah ada nggak ke tokonya? Izin bertanya Mas Tor. Kenapa? Ya sudah Pak. Izin bertanya. Sebagian. Belum Kak. Bentar ya. Bentar ya, dapat dulu ya. Kalau saya masuk siplahnya cuma formalitas, nggak apa-apa gitu Pak? Hah? Formalitas gimana? Ya nggak semua barang yang dibeli itu masuk ke siplah. Kalau bisa pakai siplah deh. Wajib semua masuk siplah ya Pak? Lebih mudah gitu loh.
Sini ya, teman-teman kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, ini ya. Kita login ke Siplah, misalkan ini pakai Siplah Tuku Ladang ya. Itu menggunakan email kepala sekolah ya. Ya. Email kepala sekolah. Kita lalu nanti ini login. Ini muncul seperti gini. Nah, setelah ini kita sudah masuk ke akun kita ya, di Siplah ya. Nah, lalu di sini kita cari nama toko. Misalkan kita mau belanja apa, atau kalau misalkan kita cari belum tahu tokonya, ya berarti kita cari ini nama barangnya. Misalkan kertas ABS 4 gitu ya. Nih F4 seperti ini. Kita klik aja. Ini ada nama tokonya. Kertas F4 harganya segini. Nama tokonya ada di sini, informasinya. Asiana ini. Nah, kalau bisa, misalkan kalau bisa kita belanja di Siplah, itu memang kita sudah kenal yang punya tokonya. Misalkan punya saya ini ya. Kalau sempat jauh pakai ongkos ya Pak? Ya, nanti kalau misalkan jauh itu, kalau kita itu, memang ada ongkirnya, itu yang repot, gitu loh. Kita diribetkan dengan ongkir. Ya. Jadi misalkan ini, kalau kita misalkan di toko, ini toko saya, belum ada barangnya, apa, itu bisa kita berdasarkan permintaan lembaga tersebut. Pak Hanif, saya mau beli ini. Adakah barangnya? Oh iya, harganya berapa? Nanti baru saya masukkan ke toko saya. Gitu. Ke toko saya masukkan. Jadi teman-teman nanti kalau mau belanja, oh ini sudah tinggal ngeklik aja, mau beli apa aja, nanti tinggal ngeklik aja di sini. Sama dengan kayak di Shopee. Jadi diusahakan kalau memang di Siplah itu memang kita ada toko yang sudah kita kenal. Karena pasti nanti ada negosiasi itu. Karena memasukkan harga barang dan juga harganya itu nanti saya berdasarkan permintaan dari lembaga tersebut. Ya. Jadi harga ini sudah termasuk pajak. Apapun nanti permintaan bisa dilakukan di toko Siplah. Administrasi transfernya itu Pak maksudnya untuk memasukkan ke barangnya itu gimana? Gini ya. Di tiap toko ini kalau kita sudah belanja, ya, ini kalau ya apa sih? Masuk dibantu sama ya, diperhatikan untuk pemesanan. Misalkan ini ya, saya contohkan ya, untuk beli misalkan ini, pasangin ya. Ini kita masukkan keranjang. Nanti transfernya setelah berita acara, setelah terima, keluar nomor virtual account. Keluar nomor virtual account, nanti itu yang dibayarkan kalau di Surabaya melalui Bank Jatim. Kalau di daerahnya termasuk nanti ini ada pembayaran ini, sebenarnya nggak bisa ini.
Yang jadi masalahnya Mas Hanif, kita nggak kenal sama yang punya tokonya di Siplah. Iya, makanya itu. Kita repotnya kalau misalkan Kalau untuk ongkir bisa dimasukin ke situ nggak ya? Karena gini, ongkir itu repotnya perbedaannya. Karena gini, harga kan belum termasuk ongkir. Ya. Kalau ditambah ongkir itu nanti invoice-nya pasti nanti ada dana swadaya, itu nanti yang diperbolehkan sekarang. Pak monggo, kunci tak pakai ya, enggak pakai. Itu dari Banyumas kan? Monggo, monggo. Kita juga punya pengadaan Pak Hanif, mungkin Jabodetabek yang mau gabung silakan. Ya, nanti gini, teman-teman, di grup itu dimanfaatkan gitu ya. Kalau mungkin di Surabaya mungkin bisa konfirmasi dengan saya, misalkan apa-apa. Tiap daerah itu pasti nanti bisa. Makanya sebetulnya grup komunitas sahabat PAUD ini ada itu sudah ada di free sama regionalnya gitu ya. Iya, di Banyumas juga udah terkenal. Ya. Hanif, izin bertanya. Yuk, monggo. Saya dari Kuningan. Ya. Kebetulan di Kuningan kan udah Siplah, udah 2 tahun ini udah Siplah. Terus untuk PMTAS udah online. Berarti di RKS-nya dicantumkan untuk pajaknya. Iya dong. Pajak itu sekarang gini loh, lembaga itu sudah tidak diperbolehkan mengeluarkan uang. Gitu ya, termasuk pajak. Kalau kemarin dulu kan pajak wis gak apa-apa lembaga yang membayari. Tapi enggak, sekarang sudah include pajak. Jadi lembaga sudah tidak mengeluarkan uang, termasuk untuk pajak. Jadi nanti ada pajaknya, sudah dimasukkan di RKS. Itu untuk pajak jasa. Kalau makanan minuman itu ke daerah ya? Ya. Kalau jasa itu yang 11% kita bayarnya kemana? Kenapa? Yang jasa. Jasa kan tetap kita lembaga yang bayarin PBB-nya. Pakai PBB sekolah. Oh iya. Kalau belum tahu nanti kita belajar pajak cara online-nya. Kebetulan untuk jasa belum pernah yang dipajakin cuman makan dan minum aja. Terus yang ke Siplah, yang ke Cita kan udah otomatis dari Siplah gitu. Itu bisa pakai DJP online, pakai NPWP lembaga kita. Kan DJP online kan bisa nanti termasuk PPh berapa, pasal berapa, itu nanti kan bisa itu nanti. Oh iya. Ya. Pak Hanif, izin bertanya kembali. Terima kasih Pak Hanif. Yuk. Pak Hanif, izin bertanya kembali kaitan dengan yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak bahwa kita itu harus ke Siplah yang kita kenal gitu ya. Nah, ketika RKS kita, lembaga kita berbeda dengan RKS lembaga lain, apakah boleh kita meminta setelah misalnya lembaga lain belanja nih di Siplahnya yang satu itu ya, di daerah saya, kemudian ternyata saya berbeda RKS-nya gitu. Apakah boleh saya minta juga harganya sesuaikan dengan RKS saya gitu? Ini makanya yang dari awal tadi saya sampaikan, kalau bisa kita membuat RKS itu daftar harganya harus memakai SSH. Kita lihat SSH-nya di mana tuh daerah kita? Tanya dinas dong. Dinas tahu. Siap. Ya, terima kasih. Dinas tahu. Karena gini, kalau misalkan kita tidak dikasih SSH, kita tanya, Pak, karena gini, untuk membuat harga itu supaya nanti seragam, itu harus ada patokannya. Patokannya itu namanya SSH. Standar satuan harga tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menentukan harga sendiri. Karena gini tadi, misalkan kertas F4 folio itu. Kalau kita tidak punya harga patokan, itu nanti tiap lembaga pasti membuat RKS-nya beda-beda. Bisa misalkan 70.000, bisa 45.000. Karena kita tidak tahu. Gitu. Terus, kalau kita tidak punya standar harganya dan kita tidak belanja melalui Siplah, kita belanja di toko itu.
harganya kita sudah membuat misalkan di RKS 45.000, ternyata harga kertas 55.000 atau 70.000. Menurut itu harusnya Dinas Pendidikan men-share SSH ya ke semua lembaga ya. Iya, jadi harus ada patokannya. Makanya ini saya adakan Zoom itu supaya gini teman-teman, nanti makanya harus kita satukan visi kita gitu ya. Satukan pengetahuan kita bahwa nanti membuat, karena ini nanti ke depan sudah pakai Arkas atau apa, nanti harga itu kalau bisa kita tiap daerah itu pasti sama, harga kertas F4 70.000, semua 70.000. Kalau misalkan ada RKS di daerah harganya beda, pasti tidak pakai. Nah, nanti monetnya dari kejaksaan itu pasti random nanti melihatnya. Loh, kok ini kok nanti ada pertanyaan seperti itu, kita yang bingung sendiri nanti kalau kejaksaan sudah turun. Karena di random ya, antara TKA dan TKB. Nanti di sini TKA misalkan ada kertas F4 juga, harganya 45.000. Di TKB harganya 70.000. Mana yang benar? Kok bisa beda harganya? Siap. Terima kasih. Gitu ya. Jadi persiapkan ini sebelum membuat RKS, harganya itu bisa kita konfirmasi ke dinas. Karena kita pengen seragam, Pak, harganya. Pasti itu tiap daerah punya harga SSH itu. Pasti. Pak, izin bertanya kembali, Pak. Ini berkaitan dengan RKAS yang kita buat, kemudian kan nanti akan disampaikan di BOP Salur untuk perencanaan ya Pak ya. Untuk di contoh RKS ini kan harga satuan, kemudian nanti ada pajak. Nah untuk yang diinputkan di perencanaan itu harga setelah pajak atau harga satuannya saja Pak? Setelah itu pajak. Yang pertama. Oh setelah pajak. Berarti kan nanti total itu harganya sudah ini include pajak. Yang ditotalkan harga setelah pajak. Oh berarti harga pajak ya. Oke. Kemudian yang kedua, apabila dari dinas itu belum mewajibkan siplah. Kemudian kan mungkin pengalaman selama ini ketika kita belanja untuk pembelanjaan barang di bawah 2 juta itu kan kita tidak terkena pajak gitu ya Pak. Nah sementara kalau kita dilihat di sini semua barang ini kan ada pajaknya semua. Itu bagaimana ya Pak ya? Gitu. Makanya gini, kalau sekarang aturan juknisnya itu semua barang kena pajak 11%. Itu melalui siplah atau tidak itu di juknisnya sudah tertera itu pajak 11%. Berapapun harganya gitu ya. Jadi kita membuat RKS, makanya saya tadi bilang, ayo deh kita main aman aja deh. Ya. Saya share seperti ini Excel-nya itu supaya teman-teman ngikuti juga gitu loh. Karena ini nasional, bukan hanya Surabaya atau daerah mana gitu loh ya. Kita pakai nasional aja. Dan juga kalau misalkan kelemahannya, kekurangannya kalau kita belanja tidak melalui siplah, nanti kekurangannya, kelemahannya itu kita misalkan sudah membuat RKAS ya, contohnya tadi kertas ya, kita sudah membuat RKAS 55.000. Tetapi ternyata sampai belanja tidak melalui siplah. Harganya misalkan mau beli di toko kertas apa gitu, ternyata harganya 70.000. Terus gimana? Kita tidak bisa memaksa untuk misalkan toko Pak, ini saya sudah membuat RKS harganya 55.000 Pak, ternyata jelas nggak mau tokonya karena dia jual harga kertasnya harga segitu, tidak bisa dinegosiasi lagi. Ya. Ya Pak. Jadi, diusahakan kalau di siplah tokonya pasti di situ kan ada menu negosiasi, pasti bisa dinegosiasi. Pak kita minta harga segini, makanya yang tadi saya bilang untuk kalau bisa tokonya itu kita kenal orangnya.
Gitu, karena supaya bisa persis karena RKS dan belanja kalau bisa sudah tidak ada perubahan. Gitu ya. Untuk barang-barang yang kena pajak dan yang tidak kena pajak itu ada di regulasi semua ya Pak? Saya belum baca soalnya. Semuanya kena pajak. Sudah. Ya, nanti kalau misalkan saya screenshot deh. Pak Hani, Pak. Yuk. Izin bertanya kembali. Yuk. Mengenai PMT, kalau di daerah kami itu tidak menggunakan satuan. Misalnya di sini disuruh menggunakan dengan kegiatan. Itu berarti kena pajak juga atau tidak? PMT itu per makanan loh. Iya, itu per kegiatan seperti misalnya satu kegiatan itu 300.000. Lah itu tidak menggunakan box atau apa. Nah, itu kena pajak atau tidak? Ya kena sih, sebentar. Per kegiatan nanti AKS-nya gimana? Hitungnya. Karena gini loh. Karena gini ya. Misalkan per makanan, kita dapat uang BOP itu kan berdasarkan jumlah siswa kan? Iya. Ya. Betul. Nanti jumlah siswanya misalkan 50 anak. Nah, yang diberikan itu kan nanti per anak. Iya. Itu sudah dikalikan per anaknya, tapi dalam satu kegiatan itu kita memakainya 300, misalnya 300.000 per kegiatan, seperti itu. Kemarin seperti itulah kita kan tanya, di sini kan ada pajaknya lah, itu pajaknya berarti tidak ada atau gimana? Ya kalau per makanan kan pajak daerah kan ada ya? 5%. Berarti nggak boleh ya pakai kegiatan, harusnya tetap per pok atau per dus. Harusnya itu hitungannya itu ya per anak. Gitu. Iya. Kali berapa makan? Kali berapa gitu, iya. Kalau nggak gitu, nggak per anak, nanti standar harganya itu kan nanti tiap kan bisa dinaikkan gitu. Per kegiatan. Namun pakai 1 juta ya bisa aja kan? Kemarin ceritanya seperti ini, misalnya kita wali murid yang memasak lah, kita membeli bahan mentahnya, misalnya makan bubur gitu, kita beli kacang hijau sama gula sama itu, seperti itu. Terus bukti fisiknya gimana? Bukti fisiknya yang penting pakai transfer. Pakai nota dari ada transaksi nota, terusan kita bayarnya pakai transfer seperti itu. Notanya pakai apa? Notanya dari toko itu, toko yang kita beli, misalnya beli kacang hijau, beli gula, seperti itu. Kemarin seperti itu penjelasannya. Ya, sekarang gini logika ya. Sampai nota beli kacang hijau. Iya. Gitu ya. Kacang hijau, terus beli santan atau apa, notanya ada rinciannya seperti itu. Iya. Ya. Lalu nanti sampai masukkan di RKS-nya gimana? Nah itu saya lagi bingung makanya. Nah, makanya dong. Nah, iya itu kemarin dari dinas seperti itu, dari pengawas kita. Katanya ini mendingan pakai kegiatan saja, begitulah. Kita kan kemarin ingatnya pakai per anak itu, berapa kali per anak. Katanya nggak usah pakai seperti ini, nggak apa-apa, begitu. Ternyata kemarin saya baca, kok pajak semua. Kena pajak semua. Sekarang kena pajak semua ya. Diperhatikan juga ya, teman-teman main aman. Pajak, ya. Diperhitungkan pajaknya. Nanti kalau misalkan gini loh, kalau kita nggak main aman, pengawas bilang gini, apa bilang gini. Ternyata setelah dimonef, kejaksaan BPK turun, sampai ditanyakan seperti itu. Mana bukti fisik pajaknya atau apa kalau tidak melalui siplah. Namun bingung jawabnya. Iya. Gitu ya. Oke, matur nuwun Pak Hanif. Nah, informasinya. Jadi kalau saya tetap ke teman-teman, yuk, ayo kita main aman. Oke. Gitu ya. Pak Hanif. Ya. Rumus yang untuk penghitungan silpa Pak Hanif biar klub 0. Klub 0. Ya nanti saya share di grup. Ya. Oke, baik Pak. Ya. Saya nanti hitung ya. Saya share di grup.
Assalamualaikum Pak Hanif. Salam. Boleh di-share rekaman yang ini ya Pak ya? Ya. Biar bisa Grup mana tuh, Pak? diulang-ulang lagi gitu, dipelajari. Ya. Grup yang Indonesia bukan? Iya. Nanti Makasih ya, Pak. saya masukkan YouTube. Oh iya. Nanti saya masukkan YouTube, gak ono sing nge-like subscribe pisan. Wah. Oke deh. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti juga di YouTube nanti saya share ininya, linknya ini, Excel-nya dan juga nanti rumusnya ya. Oke, siap. Tunggu Rumusnya. Pak. Ya. Assalamualaikum. Yang penting teman-teman, ini perlu diperhatikan tadi untuk pemilihan indikatornya. Teman-teman harus diperhatikan betul ya, terutama di kegiatan pembelajaran dan bermain. Kalau misalkan kita mau beli barang apa, kita tidak, misalkan kita ragu untuk mau masukkan kemana, mending kita tidak ambil, gitu ya. Kita main aman aja. Nanti, kemarin soalnya ada kejadian seperti itu, BPK kejagaan turun, adem panas semuanya. Karena harganya beda-beda. Itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan, monggo. Kita diskusi santai, gitu ya. Kita diskusi santai, kita temukan solusi. Ayo, gitu. Kita satukan visi kita, persamaan persepsi kita. Gitu. Jadi nanti supaya teman-teman membuat RKS ini gampang gitu. Ini seperti gini, oh ini masuk indikator ini, masuk indikator ini. 1 tahun dulu ya kita buat ya. Dan juga nanti misalkan kalau nilai salur tahap pertama kita apa gitu ya, kita buat aja dulu yang penting-penting di tahap pertama kita dulukan di tahap pertama. Izin bertanya, Master. Untuk kegiatan pembelajaran dan bermain kita dulukan di tahap pertama, ya. Kemudian misalkan di tahap kedua sudah cair, kita misalkan nanti ada perubahan RKS, kita mau beli barang lagi yang habis pakai, yang kemungkinan bisa diulang yang habis pakai ya. Yang habis pakai itu kita nanti bisa merubah RKS, gitu ya. Yang penting kegiatan pembelajaran dan bermain yang habis pakai kita dulukan di tahap pertama. Ya ini yang rekomen. Kalau rekomen itu yang dipilihin, berarti yang udah bagus. Yuk, siapa lagi? Pak Hanif, maaf. Apa namanya? Dari penjelasan yang tadi masalah indikator. Sekarang itu kan dengan PBD ya Pak, indikator ya kan, dari PBD kan yang ada di BP Salur itu sekarang sudah sama persis banget dengan yang indikator yang ada di PBD gitu kan ya. Nah teman-teman di lapangan ini yang masih bingung itu bagaimana cara memunculkan untuk kebutuhan yang tadi Pak untuk belajar dan bermain itu dalam pengisian PBD. Karena ketika ngeklik PBD kan nggak tahu munculnya yang lain gitu. Sekarang gini saya tanya, PBD di daerahnya sudah diterapkan atau belum? Belum Pak. Belum, masih di BUP Salur kan? Iya belum. Ya. Betul. Tapi kan yang sekarang itu, mohon maaf Pak, yang sekarang itu kalau di tempat kami itu kan kemarin sudah PBD sudah arahannya harus sesuai gitu ya. Ketika kemarin ngeklik perencanaan di BP Salur, kan itemnya sudah sama dengan PBD gitu. Jadi kalau kita masih pakai BP Salur, apa nggak harus sama dengan PBD RKS ya? Ya kalau itu indikatornya kan sudah sama dengan PBD itu. Iya betul. Ya. Ya makanya sampean patokan sampean buka di BUP Salur di indikator itu nanti bisa diterapkan di PBD-nya. Oh gitu. Kan PBD itu kan munculnya indikator itu setelah kita mengerjakan poin 1, 2, 3 ya Pak? Iya. Nah iya maksudnya saya itu untuk memunculkannya ngekliknya itu harus apa di poin 1, 2, 3 karena kan itu terarah semua. Karena kebanyakan itu kemarin arahannya yang muncul adalah in-house training gitu. Ya makanya di PBD itu kemarin masalahnya untuk tiap dinas juga masih belum begitu paham mengenai penerapan di PBD. Makanya untuk PBD dan ARKAS untuk PAUD ini kemungkinan ditunda, gitu ya. Jadi tiap indikatornya itu nanti di PBD nanti akan diperbarui, gitu ya.
Baik, Pak. Baik. Jadi sementara ini di BOP salurnya untuk perencanaannya, teman-teman membuat RKS-nya, RKS yang Excel yang saya buat ini, nanti baru diterapkan di BOP salur. Baik, ya. Jadi membuat di Excel-nya ini dulu, kalau Excel-nya ini sudah beres, sudah 100%, baru kita input di perencanaan BOP salur. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan? Maaf, Pak Hanif, izin bertanya. Yuk. Ini kan kita bikin RKS untuk tahun ini ya, Mas Hanif ya. Nah, harga di situ berarti kita harus lihat dulu di harga siplah. Ya, gimana? Kenapa? Supaya sesuai dengan harga ya, sih. Gini loh. Kan sudah saya jelaskan tadi, kita membuat RKS patokannya itu harga SSH. Iya. Daerahnya masing-masing. Sampai membuat RKS, misalkan mau beli kertas, mau beli krayon, mau beli apa. Jangan melihat siplah. Siplah itu nanti mengikuti harga kita. Tapi sampai membuat RKS itu harganya harus berdasarkan SSH daerahnya masing-masing. Kalau belum tahu SSH-nya, konfirmasi ke dinas. Minta deh. Ya Mas. Terima kasih Mas. Yuk. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Pas sudah jelas semua. Assalamualaikum Pak. Dalam. Mau nanya Pak, tadi kan yang RKS ya, saya Fatila Feradi dari Aceh Selatan Pak. Tadi kan di RKS-nya itu kan Bapak bilang itu nasional ya Pak ya. Karena kami di Aceh Selatan nih kan, makanya sering nanya-nanya di grup Nusantara atau apa gitu kan. Antara provinsi satu sama provinsi lain itu sama. Terus misalnya kayak di Aceh Barat Daya kami itu sama lah seperti daerah Jawa, daerah Sumatera lain gitu kan RKS-nya. Tapi pas tiba di kabupaten kami itu berbeda Pak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak bilang ini nasional, takutnya nanti kami berbeda lagi RKS-nya gitu Pak. Apa RKS? Kalau BOP salur kan nasional. Iya, maksudnya contoh RKS-nya ini Pak, cara pembuatannya itu kan, itu biasanya kami tiap kabupaten itu berbeda-beda gitu Pak. Tapi nggak tahu juga tahun ini karena dinasnya belum sosialisasi lagi. Bentar. Kan kita patokan BOP salur itu, BOP ini kita dapatnya kan kita input perencanaannya kan melalui BOP salur kan? Iya. Ya. Yang saya buat RKS Excel itu juga berdasarkan di BOP salur. Gitu loh. Jadi sampai membuat input perencanaan itu kan juga harus berdasarkan indikator yang ada di BOP salur. Iya. Ya. Jadi itu nasional. Semua sama, harganya aja yang berbeda-beda gitu. Formatnya itu kan beda. Format yang ada di Excel yang saya berikan itu sudah berdasarkan di BOP salur. Tapi kami enggak Pak, kayak tahun lalu kan kalau Bapak kan lebih ini, misalnya kayak komponen penerimaan peserta didik itu kan langsung rinciannya yang lain, misalnya di poin-poin saya cetak explainer, cetak brosur, cetak makan daftaran kan gitu. Nah, kalau di kami itu misalnya komponen penerimaan peserta didik baru. Nah, nanti kan di komponen penerimaan peserta didik kan ada poin A apa gitu. Nah, itu kami rincikan apa yang beli Pak. Nah, terus nanti di poin B nanti apa lagi gitu. Ini ya, saya share lagi ya, BOP salurnya. Oke, saya share lagi. Share lagi Pak. Saya di grup WA Pak. Ya, saya share lagi ya. Sip ladang. Bentar. Mana tadi? BOP salur. Ini ya. Diperhatikan ya. Di BOP salur ini kan ada kegiatan RKS. Ya. Kita klik kegiatan RKS. Misalkan cari tadi itu yang penerimaan peserta didik ya. Ya. Cari ya.
Nah, ini penerimaan peserta didik baru. Ini ada indikatornya. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Nah, misalkan ini, indikator ini, sampai mau membuat apa, misalkan brosur atau apa. Masuk indikator manakah yang ada di sini, yang di BUP Salur ini, misalkan ini, publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru. Klik. Tinggal ini aja kan? Iya. Indikatornya ini. Kita klik ini, baru nanti kegiatan RKS-nya apa? Deskripsinya. Membuat brosur. Buat brosur jumlahnya apa? Kan sama, tinggal diterapkan di Excel-nya aja kan? Excel-nya itu saya buat seperti itu, membantu teman-teman untuk sebelum menginput di kegiatan RKS ini yang di BUP Salur. Kami terapkan dulu di Excel-nya. Nah, di Excel-nya itulah Pak, beda kami nanti Pak. Kan kalau Bapak ini kan lebih itu gitu hanya kan. contoh. Misalkan Excel-nya ini kan bisa sampai hapus. Ya, ini kan nggak harus sama dengan ini gitu loh. Ini contoh aja. Misalkan ini komponen peserta, teman mau beli brosur. Nah, brosur ini mau masuk indikator mana? Misalkan ini di sini brosur. Nah, kan tinggal diterapkan di sini sama tulis brosur. Jumlahnya berapa? Kan Ya malah mudah punya Pak ini, punya Pak Hanif malah lebih mudah. Ya, ini kan hanya saya kasih contoh aja ini. Iya. Contohnya aja. Makanya Tinggal sampai makanya kayak gini aja kan lebih mudah gitu. Jadi nggak banyak habis kertas. Ya, nanti ini saya permudah ini, teman-teman tinggal memasukkan barangnya aja. Kalau misalkan kurang, ini tinggal sampai di insert aja ini, insert. Nah, ini tinggal rumusnya sampai copy. Pak, untuk pajak berarti semuanya 11% ya? 11% pajak Ya, semua dari ya. tahun lalu 11% Bu. Ya. Dari tahun Pajak lalu udah 11%. 11%. Pokoknya pajak pembelanjaan 11%. Ya. Udah jelas ya? Ya, jelas. Excel yang saya Ya, itu kasihkan malah ini lebih udah, mudah menurut saya. ya, Iya, sudah sesuai dengan komponen di Pak, Excelnya jenengan bagikan lagi, Pak. ya, Saya nanti, tadi kental ya. ya, nanti ya. Kalau bisa siap. Nah. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo. Ada Pak, saya Pak. Yuk, monggo. Yes, tinggal. Wih, musik. Bentar Pak. Gini, kayak pelaksanaan gebiar gitu nggih. Gebiar itu kayak pentas seni. Nah, kita kan butuh sewa, misalkan sound system seperti itu bisa nggih. Nah, pajaknya itu berarti sudah termasuk 4% itu jika belum mempunyai NPWP, 2% jika mempunyai NPWP, ngoten yang kita sewa itu. Iya, pokoknya nanti kalau misalkan di luar pembelanjaan pajaknya atau apa, yang penting di RKS-nya itu pajaknya sudah terinput gitu ya. Jangan harga sebelum pajak. Ya, di totalnya itu misalkan nanti sama rubah, misalkan mau nginput apa untuk tadi itu kegiatan atau apa, pajaknya di situ dicantumkan berapa persen ya. Pak Hanif, Harganya total pajak ya. kalau beda bank itu kan ada kena cas, misalnya 2.900. Nah, itu juga dimasukkan atau gimana? Apa cas apa? Misalnya kita pakai Sipla, tapi di situ tidak punya bank yang sama. Nah, itu kan kena cas. Cas yang penting transferannya itu. Kan enggak masuk ini kan. Sekarang gini loh, kalau di Siplah itu kita enggak usah ribet dengan masalah itu, nanti transfer atau apa, kalau sama-sama banknya misalkan di Bank Jatim itu enggak ada uang administrasi kan, atau di bank atau apa pakai virtual account itu enggak pakai. Nanti di Siplah itu pakai virtual account, banknya mana? Oh, kita cari yang sama. Iya, nanti di Siplah ada muncul. Gitu ya. Kemarin itu di kita itu masih banyak bingung. Dari situ katanya kalau yang kena CES itu dimasukkan ke RKS.
Nah kita kan bingung dimasuknya kemana gitu. Enggak, jangan. Bukti fisiknya enggak tampil nanti. Saman bingung lagi. Kalau ada cas-cas uang administrasi atau apa itu enggak usah dimasukkan. Karena itu di luar invoice ya. Iya. Yang pakai patokan invoice-nya ya, invoice yang sudah termasuk pajak 11%. Kalau ada uang cas admin atau apa enggak masuk di bukti fisik, enggak usah dimasukkan ya. Ya. Nanti malah buat bingung. Gimana tuh Hanin? Ya. Pak, untuk pembelanjaan di Sipla itu apakah harus transfer atau misalnya kita tokonya satu daerah nih, kita bisa langsung cash di tokonya tersebut, apa memang harus transfer benar gitu Pak? Nanti gini, untuk ini kalau sudah waktunya nanti saya buat tutorialnya nanti waktu belanja di Siplah itu gimana prosesnya, nanti waktu pembayarannya itu apa, saya buat itunya ya. Jadi ini kami siapkan dulu teman-teman untuk ini ya, untuk membuat RKS-nya dulu ya, disiapkan dulu. Untuk yang selanjutnya nanti next kita belajar bareng lagi ya. Terus ini Pak, untuk pelaporan BPS Salur yang kena 2%, 4% itu gimana maksudnya? Apanya? Kalau kita pelaporan BOP Salur itu kena pemotongan 2%, itu dari jumlah penerimaannya atau gimana itu? Yang tanggal 31 Januari. Ya makanya kalau sampai duit BOP sudah salur, sudah cair, belanjakan, semua invoice sudah siap, indang segera laporan, gitu loh, jangan ditunda lagi, karena ada batas waktunya. Kalau misalkan nanti kita telat, nanti cair selanjutnya kita kena cas gitu loh. Ya kita kena denda. Bapak, maaf Pak, berarti kalau sudah keluar di BOP Salur tahap 1, keluar tahap 1 berarti itu sudah keluar ya Pak ya? Sudah, kalau dinilai salurnya sudah muncul nilai salurnya tadi itu, kemungkinan besar uangnya sudah ada di bank. Matur nuwun Bapak, matur nuwun. Jadi persiapkan teman-teman untuk membuat RKS-nya aja, gerak cepat. Kita lihat di input perencanaan kalau sudah ada nilai salurnya tahap pertama berapa, ya kita buat RKS-nya, langsung gerak cepat ya. Kita buat RKS setahun, dulu kan yang misalkan yang tahap pertama itu untuk kegiatan pendukung pembelajaran ya, pendukung pembelajaran yang kira-kira habis pakai. Tetap kita membuatnya 1 tahun ya. Jadi nanti kalau misalkan yang tahap kedua, kalau yang habis pakai kita mau beli lagi, insya Allah nanti bisa kita rubah RKS-nya. Pak Hanif nyon sewu, untuk yang BOP Salur itu baru yang reguler nggih, yang kinerja belum masuk ke komponennya BOP Salur nggih. Maksudnya komponen kinerja belum ada di aplikasi BOP Salur itu. Iya. Yang reguler dulu. Oh, yes, siap. Ya. Ada lagi teman-teman? Udah jelas ya? Udah jelas semua? Gimana? Udah jelas semua? Kalau udah jelas, udah jelas ya. Jadi nanti next ya. Ini saya adakan pertemuan ini sementara untuk persiapan itu aja. Jadi nanti kita lihat di input perencanaan di BOP Salur. Kalau memang sudah ada nilai salurnya, kita persiapkan untuk membuat RKS-nya. Gitu ya. Jadi kita persiapkan dulu. Persiapannya gunanya apa sih ini persiapan itu? Nanti kalau misalkan nanti kita sudah ada perintah untuk pembelanjaan, kita sudah siap betul. Siap, betul Pak. Gitu ya. Nah, ini izin kalau tadi yang untuk perhitungan silpa yang Bapak sampaikan, mau di grup mana di share-nya? Nanti gampang itu, nanti kita share ya. Untuk itunya ya. Yang Excel di share di grup siapa aja Pak? Iya Pak.
Ya. Grup umum aja, Pak. Ini nanti kok paling banyak yang inbox minta masuk di grup komunitas, apa tahu di mana. Aduh, repot ini. Nah ini kan apa? 8 juta. Ya, teman-teman. Pak Hani, untuk fotokopi itu Halo? Ada lagi? yang fotokopi itu loh Pak Hanif, itu kan jasa nggih. Astagfirullahaladzim. Ciliknya dulu. Ngapunten nggih. Untuk yang fotokopi itu kan misalkan pajaknya 2% atau 4% tergantung dari fotokopian itu punya NPWP atau tidak. Ngoten nggih. Iya. Yang penting nanti bukti fisiknya ada gitu loh Mbak Ayu. Pripun? Yang penting bukti fisiknya, info pengawasannya itu jelas. Pembayaran tunai boleh ya Pak? Kalau yang fotokopi, pembayaran tunai boleh. Kalau yang fotokopi misalnya begitu, yang penting ada bukti fisiknya. Kalau gini, kalau kita sudah diwajibkan pakai siplah, ya, atau apapun itu pasti nanti keluarnya harus pakai siplah. Kayak di tempat saya penggandaan dokumen gitu ya, fotokopi atau apa, kadang itu juga nanti bisa melalui siplah. Atau di luar itu, misalkan untuk ngepaskan harganya itu apa, untuk supaya 100% itu dengan fotokopi atau apa, itu bisa kita pakai untuk toko selain siplah. Yang penting tadi itu memang tokonya dan notanya jelas gitu aja, tidak apa-apa. Nilainya kecil, tidak terlalu besar. Oh, Pak. Ya. Kasih. Izin tanya Pak. Ya. Untuk keseluruhan dari 1 sampai akhir berarti semua penggunaan BOP itu harus siplah Pak. Apa bisa salah satu atau beberapa gitu Pak? Gimana Pak? Kalau dinas dan kabupaten kotanya masing-masing belum mewajibkan siplah, itu terserah lembaganya. Tetapi kalau kita belanja melalui siplah itu memang sebetulnya kita lebih mudah untuk memakai siplah, gitu loh. Karena kita bisa negosiasi masalah harga. Sepengalaman saya, tanpa melalui siplah, selama kita membuat RKAS, karena kita tidak tahu harga barang. Misalkan harga SSA ya di Surabaya, harga SSA kertas misalkan 55.000. Kita sudah membuat RKAS harga kertas 55.000. Setelah itu kita belanja di toko, misalkan di toko kertas atau apa. Ternyata harganya itu enggak 55.000, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Itu. Akhirnya nota yang timbul tidak sama dengan RKAS. Gitu ya. Jadi pemahaman kita nanti itu gitu. Jadi kita membuat RKAS sekarang RKAS yang melalui siplah. Itu harga barang sudah ada standar harga, misalkan sudah ada harga standar satuan harga dari kota masing-masing ya. Harga kertas itu misalkan 55.000, ya, nanti pajaknya berapa? Itu nanti kita belanja di siplahnya juga harus seharga segitu. Tidak bisa kita pilih ya berarti kalau sudah ada ketentuan dari dinas ya Pak? Iya, kalau sudah standar harganya itu, ya kita harus belanja harga segitu. Kalau nanti kita harga belanja di atas itu, di bawah itu, nanti kita merubah RKAS. Oh iya. Kalau kegiatan seperti kita ikut pembelajaran atau pelatihan yang online sifatnya online gitu Pak ya, itu siplahnya gimana Pak? Ya makanya tadi itu kegiatannya itu nanti bukti fisiknya gimana gitu.
belum kebayang kalau saya kalau Ya, selama belum ini kebayang kan apalagi selama COVID melalui online terus ya, Zoom terus gitu. Nah, sekarang nih diposisikan ke siplah gitu. Masih belum kebayang seperti apa siplahnya. Ya, kemarin kalau misalkan pelatihan online itu ya Pak ya, pelatihan online itu kita anggarkan untuk membeli paket internet itu bisa nggih? Iya, yang seperti itu tadi, bukti fisiknya seperti itu. Paket internet atau apa. Yang penting gini loh, yang penting indikatornya teman-teman itu membuat RKS itu, yang penting indikatornya jelas dulu. Indikator yang mana ini kita pakai. Misalkan kalau kemarin di Surabaya ada meningkatkan kompetensi pendidik ya, tenaga pendidikan mengikuti pelatihan. Nah, dari CV Siplah itu nanti dia mengadakan pelatihan. Gimana gitu, mengundang narasumber itu. Jadi tetap kita belanjanya melalui Siplah. Iya ngerti. Ada pelatihan ini sama pelatihan. Ini nanti tiap bagian katanya. Nanti saya misalkan yang mengadakan, saya punya toko Siplah, saya yang mengadakan pelatihan itu. Di gedung mana ada pelatihan ini mengenai ini, materinya ini, harganya segini. Jadi nanti invoice-nya keluarnya ya pelatihan itu. Oh iya. Gitu ya. Makasih Pak. Ya, alhamdulillah selama ini satu titik itu yang diikuti. Jadi mudah mungkin ya, tinggal minta di siplahnya itu ya. Ya, jadi di Siplah itu kita bisa mempermudah gitu loh. Kita bisa makanya kalau kita kenal tokonya, kita bisa minta ini request. Oke, ya. Tadi itu ya semua Ini terkait siplah terkait siplah itu yang masuk penilaian ke rapot pendidikan itu masuk ke rapot pendidikannya daerah dinas itu, ataukah misalkan kita menggunakan siplah berapa persen lembaga kita, nah itu termasuk penilaian dari rapot pendidikan lembaga tersebut apa tidak nggih? Maksudnya Mbak Ayu. Suara sampean anak. Halo, Mbak Ayu. Halo Pak Anif. Sampun jelas. Nggih, kayak Siplah itu kan masuk pada penilaian rapot pendidikan. Nah, itu rapot pendidikannya dinas kah? Atau selama kita menggunakan Siplah berapa persen itu juga menjadi Terus nggak ada hubungannya belanja di Siplah masuk di rapot pendidikan. Oh, berarti berapa persen kita menggunakan Siplah, berarti itu juga masuk pada penilaian di rapot pendidikan kita, nggih? Nggak ada hubungannya kita belanja di Siplah dengan rapot pendidikan, gitu loh. Hubungannya sampai belanja di Siplah itu nanti hubungannya nanti di laporan di LPG-nya, di monitoringnya, gitu loh. Sampai belanja di Siplah atau enggak di Siplah, nanti LPG-nya kan habis pokoknya bukti fisiknya ada kwitansinya, notanya jelas apa. Ya situ aja, enggak ada hubungannya dengan indikator di PBD. Ya. Ada lagi? Sudah jelas ya. Nanti next kita bahas lagi. Teman-teman di grup ini nanti nggak apa-apa sampaikan Panip, nanti kita adakan apa, ada masalah apa, kendala atau apa, kita bahas bersama-sama. Kita belajar bareng kok ya. Kita manfaatkan grup itu untuk bisa belajar, saling berbagi gitu loh ya. Sudah? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi ditutup. Sementara sampai itu dulu. Gitu ya. Jelas ya. Ya Mas Sus, ditutup Mas Sus. Ya Master. Ya ditutup sudah. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Mas Andi. Ya. Terima kasih Pak atas infonya, ilmunya. Baik, terima kasih Master Hanif atas ilmu yang telah diberikan pada sore hari ini. Oke teman-teman, sekian sudah
Sekian diskusi di Zoom kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe ini sangat bermanfaat bagi channel ini untuk mengembangkan ke depannya dan mendapatkan informasi video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.